kalau selesai Bahtera ini, kami 50% akan kami dedikasikan untuk Ibunda Siti Rokayah. Ami rela rumah itu diberikan kepada mereka? Enggak rela. Kenapa nggak rela? Kan kasihan anak-anak yang lain. Mau Untuk dibagi anak-anak Ami yang rata, belum punya iya, rumah, iya. mau dibagi rata. Iya. Saudara, saya berada di pusat kota Garut, Jawa Barat, dan di sebelah kiri saya ada sebuah rumah tua yang menjadi awal, yang menjadi pangkal di mana seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri dari utang 20 juta rupiah menjadi 1,8 miliar rupiah. Saya akan masuk ke dalam. Saya tanya Pak, sekali lagi Pak, nurani Bapak, ketika Bapak nanti menang 1,8 miliar rupiah yang kemudian mengambil rumah satu-satunya milik Ami yang akan rencana diberikan kepada keluarganya yang dibawa. Keluarganya yang masih belum punya rumah ada 5 orang. Apakah Bapak rela? Enggak, Apakah Bapak tega? kasih sayang. Bapak merasa masih memberikan kasih sayang? Oh iya sih, Meskipun ya, dengan melakukan gugatan saat ini Pak. Bukan kasih sayangnya di sini nih, bukan kasih sayang. Bapak punya kasih sayang, tapi Bapak melakukan gugatan 20 juta menjadi 1,8 miliar Pak. Apa yang Ami ingin sampaikan kepada Handoyo, menantu Ami, dan juga Yani, anak Ami yang merupakan istri Kami Handoyo? mendoakan supaya cepat soleh, itu hatinya jangan begitu. Seorang ibu yang terlibat urusan utang dengan anaknya, 20 juta rupiah 16 tahun lalu. Mungkin dunia sudah terbalik, entah mengapa. Kini utangnya menjadi 1,8 miliar rupiah, 100 kali lipat bertambah. Tak berhenti di sini, sang anak menggugat ibunya sendiri ke pengadilan. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya berada di Garut, Jawa Barat. Saya ajak Anda untuk sejenak melihat kehidupan yang tiba-tiba jadi perhatian, di mana moral dipertaruhkan dalam saat anak gugat ibunya. Terkejut dan kalut. Sama sekali tak menyangka, anak yang dibesarkannya dengan susah payah kini bersama sang suami menggugat dirinya di masa tua. Adalah Siti Rokayah yang kerap dipanggil anak-anaknya Amih. Di usianya yang renta 85 tahun harus menyandang status tergugat di pengadilan karena terlibat persoalan utang. Kasus ini berawal di tahun 2001, 16 tahun lalu, oleh Asep Ruhendi, anak ke-6 dari Siti Rokayah. Asep harus melunasi kredit macet usahanya pada sebuah bank. Asep pun mendapatkan pinjaman uang Rp21.500.000 dari adiknya, Yani Suryani, anak ke-9 dari Siti Rokayah. Tak semudah yang dibayangkan. Yani dan suaminya, Handoyo Adianto, membuat syarat. Sebuah surat perjanjian utang dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah milik ibunya, Siti Rokayah. Harta peninggalan satu-satunya almarhum suami Siti Rokayah yang meninggal 41 tahun silam pada tahun 1976.
Rumah itu berlokasi di pusat kota Garut dan ditaksir bernilai miliaran rupiah. Waktu berlalu, utang tak pernah lagi ditagih ke Asep. 15 tahun berselang. Tiba-tiba Oktober 2016, Handoyo dan Yani membuat surat pengakuan berutang yang harus ditandatangani kembali Asep. Dan kejanggalannya, kali ini juga mengikutkan ibu kandung Yani, Siti Rokayah, sebagai peminjam uang. Padahal, sang ibu tak pernah meminjam uang sebelumnya, hanya bertanda tangan sebagai saksi. Mengejutkan, uang pinjaman dikonversikan setara dengan 500 gram lebih emas murni. Hingga akhirnya muncul gugatan anak kepada ibunya sebesar 1,8 miliar rupiah. Angka ini terdiri dari utang yang dikonversikan ke emas senilai total 640 juta rupiah dan muncul kerugian imaterial entah dari mana sejumlah 1,2 miliar rupiah. Alhasil, muncullah angka yang harus dibayar 1,8 miliar rupiah yang awalnya berasal dari utang 21 juta rupiah. Cepat beres, cepat selesai, cepat atuh nuhun kalau dicabut gitu perkaranya. Jangan keluargaan. Iya, jangan begini, Amis tuh capek. Ya, saya selama ini kan disudutkan sebagai anak durhaka. Nah, saya selama ini kan belajar agama dan mohon jangan ngedepanin ibu berhadapan dengan saya, karena ibu dengan saya itu baik sekali selama ini. Saudara, saya berada di Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat, dan di pengadilan negeri inilah akan disidang di mana seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri karena utang 20 juta rupiah. Utang 20 juta rupiah pada tahun 2001 ini dikonversikan ke emas hingga saat ini sang anak menagih 1,8 miliar rupiah dan kemudian menggugatnya di pengadilan ini. Saudara, di belakang saya ada jadwal pengumuman sidang hari ini yang salah satunya mengumumkan sidang atas gugatan seorang anak kepada ibunya. Di sana tulis, saya mulai dari tergugat adalah Siti Rokayah atau yang biasa disebut dengan Ami. Ami itu artinya ibu, berasal dari kata mami. Dan Asep. Tergugat Ami dan Asep merupakan keluarga dari penggugat. Penggugatnya adalah Yani dan Handoyo. Yani merupakan anak kandung dari Ami dan juga adik dari Asep. Hutang 20 juta yang kemudian membengkak menjadi 1,8 miliar rupiah yang dimintakan oleh Handoyo dan Yani kepada ibunya. Saudara, sidang akan segera dimulai dan kita akan saksikan jalanan sidang ke-7 di Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat ini. Saudara Yani Suryani dan kawan-kawan melawan Siti Rokayah dan kawan-kawan nyatakan juga terdapat. Bukti ya, pengantarnya. Gimana bisa diselesaikan? Banyak yang melihat bahwa sudah banyak yang mau berusaha mendamaikan, ya kan? Berusaha mendamaikan persoalan ini bukan persoalan yang hutang yang harus kita kekeh gimana. Ini masih ada hubungan darah semuanya. Majelis hanya menggugah aja, bukan mau masuk ke dalam pengadilan, hanya menggugah saja pada pihak apa. Jadi kalau selesai perkara ini, kami 50% akan kami dedikasikan untuk Ibunda Siti Rokayah. Ami, kalau nanti di pengadilan Ami kalah,
dan rumah itu harus diberikan kepada Handoyo dan Yani sebagai penggugat Ami. Ami rela rumah itu diberikan kepada mereka? Enggak rela. Kenapa nggak rela? Kan kasihan anak-anak yang lain.